不！进士。 Hai guys, hai semuanya dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan kembali serial film Supreme God Emperor, yang dimana di part sebelumnya peperangan yang terjadi antara aliansi Yun dan Sekte Zengdan bisa dihentikan oleh kedatangan Patriark Yu, sehingga dia pun menyuruh aliansi Yun untuk menghentikan pertempuran dan membawa Mu Yun untuk melakukan perawatan lebih lanjut. Patriark Yu yang melihat Mu Yun sekarat, dirinya hanya bisa bergantung dengan harta yang ada di dalam tubuh Mu Yun, karena melihat organ dalamnya masih berfungsi normal seperti biasanya. Di part kali ini, Mu Yun bisa selamat karena dorongan dari kekuatan gulungan Jushan. Tak hanya itu saja, sebelum Mu Yun bangkit dari komanya, dirinya sempat diberikan sebuah kekuatan untuk bisa mencapai puncak dari potensi pedang. Mu Yun yang sadar dengan kekuatan itu, lantas dia pun membangkitkan ranah Nirvana, yang menjadikan Mu Yun bisa membuat bayangan virtual dari kekuatan tersebut. Bagaimana kisahnya? Langsung saja ke alur filmnya. Mu Yun yang melihat sosok dari gulungan Jushan hanya bisa terdiam dan mengeluh dengan keadaannya sekarang, karena Mu Yun mulai sadar jika bukan karena gulungan Jushan yang ada di dalam tubuhnya, maka Mu Yun takkan bisa sekuat ini. Dia juga mengakui jika Mu Yun hanyalah karakter rendah yang bisa dikalahkan kapan saja oleh hartanya sendiri. Mendengar hal itu, sosok gulungan Jushan langsung menghunuskan pedangnya dan memberikan sebuah kekuatan puncak potensi pedang kepada Mu Yun. 你让我看这些是为什么？在你手中，我也只是一个被用的渺小了。你不用让我再看了，我谢谢你啊！不，巅峰剑士。 Setelah Mu Yun mendapatkan kekuatan tersebut, dia mulai menyadari jika saat ini dirinya tidak terfokus dengan kekuatan ilmu pedangnya, yang dimana setelah Mu Yun memasuki puncak potensi pedang, dirinya harus menguasai kekuatan hati pedang. Dengan kata lain, masih ada kesempatan untuk Mu Yun bangun dan keluar dari lautan jiwa di dalam tubuhnya. Tanpa pikir panjang, dia pun mulai bermeditasi dan mengumpulkan altar jiwa yang ada di dalam tubuhnya. Namun, alih-alih altar jiwa yang Mu Yun bangkitkan, dirinya malah berhasil membangkitkan ranah Nirvana. Sontak saja dia pun membuat sebuah bayangan dari jiwanya sendiri. Hal itu sangat membuatnya senang, karena dengan kebangkitan ranah tersebut, dirinya semakin dekat untuk bisa membangkitkan tubuh abadi dan menuju ke ranah peri. 当真是穷天地之力，毁灭万物。巅峰剑士之后，乃是剑心。我并不是专门钻研剑道。 应该还有其他几个，不对，魂坛、伤、魂魄，不对，是虚魂。若是虚魂成长成更高一级的灵魂，那是灵魂力彻底凝聚之后所形成，到达涅槃境，无者成，甚至羽化成仙。 Tak lama dari itu, Mu Yun pun mulai sadar dari komanya. Mu Yun yang melihat kedua kekasihnya setia menunggu kesadarannya, lantas dia pun membangunkan mereka. Shin Mengyao dan Shin Ya yang melihat Mu Yun bangun, dirinya sangat senang karena mereka pikir jika Mu Yun akan mati dan tak bisa bangkit kembali. Mu Yun pun menceritakan tentang kejadiannya yang dia alami di lautan jiwa.
Dia pun mengatakan jika saja dirinya tak melakukan hal gila dan mempertaruhkan nyawanya untuk meratakan sekte Sengdan, mungkin saat ini dirinya belum bisa menerobos ke ranah nirvana. Shin Mengyao yang mendengar hal itu kesal dibuatnya dan tak akan memperdulikan Muyun jika suatu saat nanti dirinya melakukan hal itu lagi. 云哥，你终于醒了。我没事了，让你们担心了。云哥，我们还以为你……倘若是我没有看似疯狂的举动，我这会破而后立，这句话果然没错。我此生都不再理你了。 Muyun yang sudah bangkit dari komanya menanyakan suatu informasi yang telah dia lewati. Mengyao pun menjelaskan jika saat ini 4 kekuatan utama di Zhongzhou telah bergabung menjadi gerbang Yuxian. Orang yang berhasil menggabungkan 4 kekuatan utama tersebut adalah Patriark Yu. Namun sayangnya, ayah Shinnya tak memiliki informasi lebih tentang Patriark Yu tersebut. Mendengar hal itu, Muyun pun mulai mengasumsikan jika Patriark Yu seharusnya berada di ranah nirvana tingkat 6 atau 7. Karena dilihat dari bawahannya saja, sekelas ranah nirvana bisa tunduk di bawah kendalinya. Muyun pun tak menyangka jika daratan Zhongzhou memiliki banyak sekali orang kuat yang bersembunyi, sehingga dia pun memutuskan untuk pergi menemui gerbang Yuxian dan meminta Mengyao untuk merahasiakan kesadaran Muyun. 你就只会骗我们。3年前你死了一次。不会了，不会了。好了，现在和我说说，你又来做这等事情。只说好像叫什么羽先生，神功合并成了羽仙门。此人至少是涅槃6种、7种境界，有人才辈出，隐匿的强者不知多少。涅槃境强者拜服，定非凡人。就称我依然在昏迷。 Di malam harinya, Muyun pun mencoba untuk masuk ke dalam gerbang Yuxian. Muyun yang heran karena gerbang itu tak ada penjaganya, dia pun bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Tak lama dari itu, Putian pun datang melihat Muyun sudah masuk ke dalam tempatnya dan menanyakan urusan Muyun datang ke tempat itu. Muyun yang terkagum pun mulai menyinggung tentang kekuasaan gerbang Yuxian. Jika saat ini gerbang Yuxian lebih tepatnya setara dengan 5 kekuatan utama. Putian yang mendengar hal itu pun menyangkal omongan Muyun karena gerbang Yuxian saat ini memiliki 6 kekuatan utama. Muyun yang merendah pun mengatakan jika aliansi Yun belum sebanding dengan 4 kekuatan utama. Akan tetapi Putian tetap menekankan jika Wan Gai dan Muyun saja itu sudah bisa dianggap setara dengan 4 kekuatan utama tersebut. Dengan kehadiran Muyun di sana, Putian pun menyuruh Muyun untuk menemui sang master gerbang Yuxian. Karena saat ini dirinya sudah menunggu Muyun di atas aula gerbang Yuxian. 公主，既然到我羽仙门，便光明。都不设防备，在等我到来吗？羽仙门刚刚合并，便如此严谨，这样来，很有可能被我羽仙门可比不过4大势力，不敢当。现在中州4大势力，应该称为5大势力才。福田先生似乎早知我会前来。万鬼老人加上你暮云，2人助早已经是恭候多时了。 Di part yang akan datang, Putian menemui Patriark Yu untuk mempertemukannya dengan Muyun. Entah rencana seperti apa yang akan mereka jalankan untuk mengatasi masalah yang ada di Jurang Iblis. Karena perlu kita tahu, segel tanah neraka Jurang Iblis tersebut sedikit demi sedikit telah keluar dari sarangnya. Yang ditakutkan itu akan menjadi masalah besar bagi 8 kekuatan utama benua Zhongzhou. Bagaimana kisahnya? Kita lanjut part 65.